Ini parah nih. Kamu jendelanya oblong. Kamu jendela oblong, gak ada gordennya. Itu kaca, Gus. Ini juga yang wawancara bapaknya ya. Bisa banget lu ya. Lu yang wawancara. Ya Allah, lu yang wawancara si bapaknya Agus, lu bisa lu ya. Kamera ya, dari muka bapaknya Agus langsung pen kiri. Lu mah wartawan, lu ada aja lu ya akalnya lu ya. Lu panjang akal lu ya. Hah? Ya Allah, di kamera dari kanan ya, ke muka bapaknya tiba-tiba pen kiri. Prak! Habis pen kiri lanjut set kamera. Pemeran utama Agus Salim yang katanya buta mendadak berdiri dari kursi, berdiri menuju ke arah lemari, lalu Agus kejam dia. Bisa sendiri nggak bisa mau ikut satu yang lagi sulit paling jalan masih suka dituntun. Iya. Diukur berarti Mas Agus berapa langkah gitu atau gimana? Atau pakai batin? Pakai batin sih biasanya ngerasa gitu. Ya, tapi dia kadang nggak bisa jalan lurus, suruh lurus malah Belok. Iya Mas Agus. Jadi yang Mas Agus kadang udah tahu nih ruangan apa aja Mas Agus? Paling ke kamar mandi. Kamar mandi. Paling ke ruang depan situ. Paling Ruang tamu. Iya. Terus? Tamu paling masuk ke kamar gitu doang sih. Ke dapur nggak ngambil makanan atau gitu? Kalau ke dapur biasanya diambil dari istri yang pertama Silvi. Tidurnya nggak tentu. Nggak tentu. Kalau misalnya siang tidur malamnya jadi kelelawar. Buat tidur. Kalau tidurnya malam, siangnya begadang. Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik ke yayasan gitu kan. Dia sendiri yang bilang, halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya uang segitu nanti kan bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan, kan dia sendiri yang bilang gitu. Tapi kan kita mikir lagi, wow, kita sangkinkan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja, dia langsung seperti itu ke kitanya. Apalagi kita beli mobil tanpa sepengetahuan dia, bisa-bisa halo guys, udah beli mobil pun guys gitu kan. Uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat. Untung aja nggak dibeliin mobil pun sama Agus. Pas sempat dibeli kan bahaya juga kan guys, gitu kan. Tapi Mas Agus menyangka nggak kalau uang donasi yang didapat sampai sebesar itu? Kaget sih, orang nggak pernah lihat uang segitu ya, kaget. Lah guys, aku mau nanya nih. Jadi si Agus itu nggak buta? Jadi selama ini ditutup matanya itu agar apa? Coba jelaskan ke saya. Saya bingung deh, sejak kapan dia jadi nggak buta? Ya, di sisi lain kita bersyukur dia baik-baik saja dan sehat dan bisa melihat dunia ini dengan baik. Tapi ya jangan sampai kita di-prank semuanya gitu loh. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus Salim ternyata berbohong. Terciduk kamera bisa melihat normal, netizen fix kejar donasi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Guys, kalian harus nonton video ini karena ada yang ngerekam diem-diem si Agus di dalam rumah ternyata bisa jalan sendiri. Ini parah nih. Nah, udah pada lihat kan? Sebenarnya alhamdulillah ya, karena si Agus udah mulai mandiri, udah bisa jalan sendiri. Karena kan nggak mungkin dong dia dituntun terus selamanya. Cuma yang jadi masalah adalah ya, kenapa di dalam rumah ketika nggak ada yang lihat si Agus ini lancar banget nih jalan nih. Ya kan, kayak nggak ada takut gitu. Kalau di depan orang banyak sama di depan kamera wartawan gitu, tiba-tiba kayak lemah banget, harus banget dituntun, jalan pelan-pelan banget, lesu gitu. Apa mungkin Agus ini demam panggung ya kalau di depan kamera? Iya kali ya, demam panggung ya. Dan ini kalian lihat respon orang-orang pada shock juga ya.
Dan ini gue kemarin udah di tag orang banyak banget di video itu, cuma gue ketiduran, jadi baru gue bahas sekarang. Dan gue kemarin kan udah ngejelasin sama kalian ya, berita terbarunya itu kan si Farhad kan katanya mau jadi presiden dan Agus mau jadi DPR tahun 2029. Mungkin ini menjadi semangat buat Agus supaya cepet sembuh kali ya. Jadi dia pengen buru-buru bisa jalan, bisa ngeliat gitu ya, karena dia pengen blusukan gitu, pengen kampanye gitu. Terus tadi kayaknya di dalam rumah si Agus ini sama si Wakwo ngobrol serius banget ya, kayak lagi di briefing gitu ya sebelum ketemu sama wartawan bakalan ngomong apa aja. Dan akhir-akhir ini kan Farhad Abbas selalu bawa-bawa nama Pak Prabowo nih di kasusnya si Agus ya kan, yang si Agus harusnya diundang ke istana lah sama Pak Prabowo, atau Pak Prabowo-nya aja yang ke rumah. Jadi menurut gua dikit lagi kayaknya si Farhad Abbas nyuruh Donald Trump datang ke rumah Agus ya. Jadi sebelum itu terjadi Gus, sebelum Donald Trump disuruh datang ke rumah lu, mending lu aja yang ke McDonald, atau orang McDonald aja datang ke rumah lu ya, delivery. Ya udah Gus, karena sekarang keadaan lu udah mulai membaik, lu udah bisa jalan sendiri ya. Mulai sekarang setiap gua ke minimarket, ke Indomaret atau Alfamaret ditanya, maaf kak, 100 rupiahnya boleh didonasikan nggak? Gua bakal jawab boleh, asal jangan buat Agus. Lah guys, aku mau nanya nih, jadi si Agus itu nggak buta? Jadi selama ini ditutup matanya itu agar apa? Coba jelaskan ke saya bingung deh, sejak kapan dia jadi nggak buta? Ya di sisi lain kita bersyukur dia baik-baik saja dan sehat dan bisa melihat dunia ini dengan baik. Tapi ya jangan sampai kita di-prank semuanya gitu loh. Ya itu ucapan, perilaku, dan itu adalah doa loh, hati-hati ya. Kalau memang sehat dan baik-baik saja, nggak usah lah mempublish bahwa kita itu sudah tidak bisa dan mengatasnamakan dokter katanya sudah memvonis tidak bisa melihat lagi dan sebagainya. Hati-hati dengan ucapan, oke? Nanti Tuhan murka loh sama kalian, oke? Dan kemarin ini saya lihat di salah satu program TV, dia membuka matanya dan menyatakan bahwa dia memang tidak buta. Menurut kalian senang atau kecewa dengan perilakunya dia? Nah, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran untuk kita semua ya. Jangan ditiru segala sesuatu dalam mencapai keinginan. Jadi kebanyakan apa yang dia inginkan, untuk mencapai sebuah keinginan yang dia harapkan, dia menciptakan sebuah cerita yang luar biasa. Sehingga kita semua dalam tanda kutip terlihat dikelabui seperti itu. Jadi jangan sekali-kali lagi ya begitu ya. Menurut kalian gimana guys? Apakah hal ini benar atau tidak? Apa pendapat kalian? Kita share di sini ya. Salam Lita Gading. Alhamdulillah, akhirnya ya Gus ya, udah bisa lihat juga lu. Masya Allah, ikut seneng gue Gus, walaupun gue heran. Dari sekian banyak barang yang dilihat, kenapa lu cari duit? Demi Allah itu gue ketawa banget. Kenapa harus cari duit sih Gus? Nih buat yang gak tahu videonya nih, gue kasih lihat di sini. Ini apa Gus? Ya Allah, Agus bener Gus. Coba ambil uang. Aku bisa lihat uang kertas. Uang. Coba dompet apa? Ya udah deh, nggak apa-apa deh, ya. Lu kalau pengen ngeliat duit, nggak apa-apa deh. Mungkin lu kangen gitu pengen ngeliat duit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lain kali coba di briefing tuh Gus, istrinya. Nahan ketawanya kelihatan. Jadinya kurang natural gitu. Seakan-akan kayak baru tahu lu bisa lihat. Kasih tahu. Nggak jago, jadi kan nggak kaget tuh sama mukjizatnya. Harus tahu dulu istrinya biar katanya yang benar. Kan jadi pura-pura kaget, masa nahan ketawa kayak gitu, kocak lu. Drama banget sih Agus. Drama banget ya Gus ya lu ya. Dapat 50 juta nangis-nangis. Kemarin dapat 1,5 M. Ngelaporin ke polisi. Aduh. Tapi ya gue ikut seneng sih. Ya ikut seneng. Moga-moga ini adalah awal dari kebahagiaan lu bisa dioperasi ya kan. Dengan keluarga baru ya kan. Dengan keluarga baru pak pengacara gitu.
Dan perlu digarisbawahi, yang awalnya mengajak ini cepet-cepet dioperasi adalah Teh Novi. Ya, tapi lu marah sibuk ke Polda. Ya kan? Sekarang dibilangnya Teh Novi yang tidak merespon. Hello, siapa yang dari awal tidak merespon? Siapa yang dari awalnya bikin ini menjadi huru hara terbesar se-Indonesia Raya? Siapa? Ya kan? Aduh, udah deh. Selamat ya Gus ya, dapat keluarga baru. Ya kan? Kalau kurang ditambah lagi katanya. Ya, kalau kurang ditambah lagi. Udah deh. Tuh, bersyukur deh lo sekarang. Ya, bersyukur. Udah gak perlu lagi kok. Biar nanti disalurkan aja ke yang lebih membutuhkan ya. Oke? Setuju kan? Nah. Kisruh permasalahan Agus Salim dengan Teh Novi belakangan ini mencuri perhatian publik lantaran tingkahnya yang dibilang berlebihan. Agus selaku korban kekerasan oleh temannya sendiri menyatakan dirinya buta permanen dan tidak bisa melihat akibat air keras yang digunakan menyiram dirinya. Akibatnya Agus Salim selalu bersama istri dan keluarganya menopang dirinya berjalan dalam setiap urusan, termasuk mengurus laporan untuk Teh Novi. Namun baru-baru ini hal berbeda ditunjukkan oleh Agus hingga membuat netizen bertanya-tanya. Bagaimana tidak Agus Uang diketahui buta tersebut diciduk bisa melihat. Sebuah video menunjukkan dirinya bisa melihat ponsel dan berjalan segar tanpa dipapah keluarganya. Dalam video tersebut dirinya bak manusia normal lainnya yang bisa melihat sehingga membuat netizen merasa dibohongi. Pengakuannya yang mengatakan dirinya sama sekali tak bisa melihat seakan terbantahkan dengan adanya video tersebut. Netizen pun beraksi dan menuding dirinya berbohong selama ini dan menganggap Agus berdrama. Ini fix kejar duit donasi doang, tulis netizen. Wah parah sih Agus sedih ini, aku yang sedih kalau begini mah, tulis yang lainnya. Nampaknya tak hanya netizen yang terkejut dan turut mengomentari video tersebut. Denny Sumargo pun turut serta mengomentari dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Dengan adanya video beredar tersebut membuat Agus terpojokkan saat ini. Sebelumnya ia sangat getol melaporkan penyalur donasi dirinya yakni Teh Novi, namun belakangan ini ia meminta berdamai.